Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adidik Maniar Mahadini, perwakilan dari kelompok 3, perbandingan administrasi publik. Kelompok kami akan membahas mengenai perbandingan penerapan pelayanan kesehatan universal health coverage pada negara berkembang, yaitu studi kasus negara Malaysia dan Indonesia. Di mana yang pertama nanti akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu Siti Fatimah Sabilillah. Yang kedua oleh saya sendiri, Adidik Maniar Mahadini. Yang ketiga adalah Aisyah Mutiara. Dan yang terakhir adalah Muhammad Rifki Abdillah. Berikut adalah presentasi dari kami. Saya Siti Fatimah Sabilillah dengan NIM 1820201051 akan menjelaskan mengenai teori pelayanan publik yang terdiri dari pelayanan publik, standar pelayanan publik, dan indikator pelayanan kesehatan UHC. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan sebagai sebuah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik ialah mengenai bagaimana pemberi pelayanan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan yang menimbulkan kepuasan dalam menyelesaikan layanan dengan tidak lupa tetap berpedoman pada aturan yang ada dan berlaku. Standar pelayanan publik berdasarkan keputusan Menteri PAN. Yang pertama, prosedur pelayanan dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Ini ditetapkan sejak pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Ini termasuk perincian tarif yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat, produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan. Indikator keberhasilan pelayanan kesehatan UHC terdiri dari yang pertama, indeks cangkupan pelayanan kesehatan. Indikator ini dipergunakan sebagai perhitungan atas pelayanan kesehatan dan jumlah populasi yang sudah menjangkau pelayanan tersebut, sehingga semakin banyak populasi yang menggunakan, maka semakin dapat menjangkau pelayanan kesehatan pada negara tersebut. Yang kedua, pengeluaran dari kantong pribadi sebagai 0% total pengeluaran kesehatan. Indikator ini memuat mengenai pengeluaran dari uang pribadi masyarakat dan total pengeluaran kesehatan oleh negara. Yang ketiga, jumlah penduduk. Mengenai pengeluaran kesehatan per kapita per orangnya, pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan angka harapan hidup. Kelompok kami akan memperbandingkan antara pelayanan kesehatan Malaysia, Universal Health Coverage, dan pelayanan kesehatan Indonesia, Universal Health Coverage. Pelayanan kesehatan Malaysia, Universal Health Coverage. Malaysia sebagai salah satu negara yang telah menerapkan konsep pelayanan kesehatan berbasis UHC. Dalam penerapannya, pada tahun 2012, Malaysia telah memiliki 147 rumah sakit dengan 42.707 tempat tidur dan 3.034 klinik kesehatan statis. Pelayanan kesehatan di Malaysia dapat dikatakan telah canggih dan kelas dunia, utamanya yang terletak di perkotaan. Dalam pemanfaatan sektor publik dapat dikatakan minim, hal itu untuk mengurangi belanja publik. Nama saya Adidik Maniar Mahadini, NIM 1820201043. Di sini saya akan membahas tentang beberapa poin dari pelayanan kesehatan Malaysia Universal Health Coverage. Bila kita berbicara dari segi biaya, di Malaysia ini kan ada pelayanan publik dan juga ada pelayanan swasta. Untuk publik biasanya adalah ditanggung dengan pajak, kemudian juga ditanggung dari bantuan pemerintah. Berbeda dengan pelayanan kesehatan swasta yang bisa menggunakan uang pribadi, apalagi bagi orang yang lebih kaya dan mampu. Bisa juga melalui asuransi dan juga tunjangan. Selain itu, kalau kita berbicara mengenai bagaimana kualitas pegawai dan juga kecanggihan teknologi pada sektor pelayanan publik, tentunya sangat minim dan rendah. Apalagi masyarakat miskin lebih banyak mendominasi sebagai pengguna dari layanan kesehatan di Malaysia yang sangat-sangat mengharapkan bisa menggunakan pelayanan kesehatan dari sektor publik semaksimal mungkin. Serta pelayanan kesehatan yang ada di Malaysia ini lebih banyak di kota padat dibanding di pedesaan yang lebih minim, bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tantangan dari negara Malaysia untuk bisa mendapatkan Universal Health Coverage itu sendiri, yaitu jumlah dari penduduk lansia di Malaysia mengalami peningkatan yang cukup drastis.
Kemudian kematian pada penyakit yang tidak menular seperti diabetes. Apalagi pada usia yang cukup muda justru lebih meningkat. Obat gratis yang disediakan di negara Malaysia mengalami penurunan, sehingga penurunan ini tentu akan merugikan bagi orang-orang yang tidak mampu, dan orang-orang yang lebih kaya justru menggunakan uang pribadi mereka untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan apa yang mereka derita, apa yang mereka alami agar cepat sembuh. Kemudian, salah satu pelayanan yang dianggap memiliki waktu yang cukup lama untuk penyelesaian pelayanannya adalah konsultasi klinik di sektor publik. Lalu pada slide selanjutnya saya akan membahas terkait keberhasilan Malaysia, sehingga Universal Health Coverage merupakan basis pelayanan kesehatan yang cocok dan pantas diterima negara Malaysia. Di antaranya adalah bisa menurunkan angka kematian pada ibu diakibatkan dari kehamilan dan melahirkan. Kemudian pemberantasan beberapa penyakit seperti penyakit cacar dan juga pengobatan hepatitis B yang dilakukan melalui program vaksinasi kepada anak. Pada slide selanjutnya adalah bagaimana kekurangan dari pelayanan kesehatan Malaysia ini, yaitu adalah sektor pelayanan kesehatan yang berbasis sektor publik mengalami kerugian karena dominasi yang lebih baik dari sektor swasta. Selain itu, kita sudah sebutkan tadi bahwa masyarakat lebih ingin menggunakan pelayanan kesehatan publik. Lalu perdebatan yang dilakukan negara Malaysia untuk membahas terkait asuransi kesehatan sosial untuk dijadikan sebagai sistem kesehatan Malaysia. Lalu pada slide selanjutnya adalah bagaimana teori dari standar pelayanan publik sebagai fokus dari perbandingan ini bisa dikaitkan dengan pelayanan kesehatan Malaysia utamanya pada sektor publik. Bila berbicara sesuai dengan Kemenpan, yang pertama adalah prosedur pelayanan, di mana pelayanan yang ada di Malaysia ini untuk pelayanan publik sebenarnya sangat baik dan responsif, meskipun sangat minim dan tidak ataupun kurang canggih. Lalu pada waktu penyelesaian sudah saya sebutkan bila dikaitkan pada konsultasi klinik adalah yang paling lama. Meski begitu, waktu penyelesaian juga melihat dari bagaimana sakit yang diderita oleh pasien dan kebutuhan apa yang dilakukan untuk cepat ditanggapi. Kemudian jika sebut dari biaya pelayanan, kita tahu bahwa perawatan publik memang dibantu dengan pajak progresif yang ditanggung oleh orang yang lebih mampu, dan juga dari bantuan pemerintah sendiri untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang luar biasa bagi masyarakat sehingga bisa mendapatkan basis universal health coverage. Kemudian bila produk layanan juga melihat dulu apa sakit yang diderita, perawatan apa yang diterima dan harus dilakukan tindakan yang seperti apa, utamanya di perawatan publik. Selanjutnya pada poin sarana dan prasarana sudah saya sebutkan juga bila dikaitkan bahwa pelayanan publik memiliki pelayanan dengan kualitas yang sangat minim. Dan yang terakhir adalah kompetensi dari petugas pemberi pelayanan pada sektor publik juga tidak begitu baik atau disebut sebagai buruk. Saya Asya Mutiara NIM 63 akan melanjutkan penjelasan keterkaitan pelayanan kesehatan Malaysia Universal Health Coverage atau UHC dengan teori indikator UHC. Dapat dilihat dari tabel tersebut, populasi di negara Malaysia sebesar 31,2 juta pada tahun 2016. PDB-nya sebesar 314,5 miliar US dollar pada tahun 2017. Total pengeluaran kesehatan per kapita sebesar 455,83 pada tahun 2014. Total pengeluaran kesehatan oleh pemerintah sebagai persen PDB sebesar 2,1% pada tahun 2015. Pengeluaran dari kantong pribadi sebagai persen total pengeluaran kesehatan sebesar 36,67% pada tahun 2015. Angka harapan hidupnya sebesar 75 pada tahun 2015. Indeks cangkupan pelayanan kesehatan sebesar 70. Pelayanan Kesehatan Indonesia Universal Health Coverage atau UHC. Di Indonesia, UHC diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional. JKN ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal besarnya iuran atau premi, JKN menerapkan mekanisme asuransi sukarela yang dibayar oleh peserta bersama pemberi kerja. Membayar premi dengan besaran tetap untuk menutup biaya layanan kesehatan yang mungkin timbul manakala mereka sakit. Untuk melaksanakan amanat universal coverage yang mencakup seluruh penduduk, pemerintah menetapkan rekrutmen kepesertaan JKN
yang cukup ambisius yang harus selesai pada Januari 2019 ini. Adanya 3 pilar, yakni pertama peserta JKN, kedua BPJS Kesehatan, dan yang ketiga fasilitas kesehatan untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan yang memadai. JKN dalam pembayaran manfaat menggunakan sumber utama dari anggaran negara atau PSUGO dengan skema kerjasama dalam pendanaan bersama antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Persoalan pokok yang dihadapi oleh program asuransi sosial nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah berkaitan dengan keseimbangan antara optimalisasi penyediaan manfaat dengan ketersediaan sumber dana. Yakni yang pertama, catatan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit masing-masing sebesar 3,8 triliun pada tahun 2014, 5,9 triliun pada tahun 2015, 9,7 triliun pada 2016, 10 triliun pada tahun 2017, dan diperkirakan 16,2 triliun pada tahun 2018, di mana defisit yang dialami BPJS Kesehatan memiliki konsekuensi berupa mundurnya jadwal pembayaran klaim asuransi terhadap fasilitas kesehatan mitra. Pembayaran Innoves seringkali dikeluhkan mundur selama berbulan-bulan. Yang kedua, defisit juga mengganggu proses bisnis pada mitra BPJS, terutama lembaga atau rumah sakit swasta yang mengalami berbagai kesulitan, seperti tersendatnya pembayaran kepada tenaga kerja, dokter, dan spesialis yang berpraktik. Namun untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga seperti jasa laboratorium, farmasi, dan obat-obatan. Yang ketiga, beberapa rumah sakit bahkan diberitakan terancam bangkrut dan akan menutup usaha mereka akibat tagihan yang lama tidak terbayar oleh BPJS Kesehatan. Bila hal ini tidak segera ditanggulangi, maka dipastikan sistem layanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan akan terganggu. Yang keempat, distribusi keberadaan fasilitas kesehatan yang tidak merata di seluruh Indonesia. Yang kelima, dokter yang hanya tersebar di lokasi perkotaan yang padat penduduk saja. Yang keenam, munculnya ketidakadilan pada peserta pembayaran BPJS namun fasilitas layanan minim. Keterkaitan pelayanan kesehatan Indonesia dengan teori standar pelayanan publik. Standar-standar pelayanan publik oleh Kemenpan yaitu yang pertama, prosedur pelayanan. Masyarakat Indonesia belum optimal, terutama pada daerah terpencil dapat dikatakan jauh dari kelayakan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Tentu bergantung dari sakit apa yang diderita oleh pasien, tetapi daerah atau provinsi dengan indeks cakupan layanan yang rendah dalam waktu penyelesaian masih kurang dikarenakan terbatasnya tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada. Yang ketiga, biaya pelayanan. UHC di Indonesia berasal dari premi atau iuran yang dibayarkan oleh masyarakat dan sistem jaminan kesehatan. Pada prinsipnya menggunakan mekanisme asuransi sosial, di mana seluruh pesertanya memberikan iuran untuk menanggung resiko bersama terhadap gangguan kesehatan yang dialami oleh pesertanya. Namun pengeluaran out of pocket untuk perawatan kesehatan di negeri ini masih tinggi, sehingga upaya untuk perlindungan finansial masyarakat masih belum optimal. Yang keempat, produk layanan. Mengenai sakit apa yang diderita, membutuhkan perawatan seperti apa, bisa berbentuk barang seperti obat-obatan dan jasa seperti perawatan penyembuhan berupa tindakan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Untuk publik dikatakan baik namun tidak menyeluruh. Yang lebih yaitu pada cakupan daerah, yaitu daerah atau provinsi dengan indeks cakupan layanan yang rendah. Biasanya terdapat kendala seperti terbatasnya tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Berkualitas yang ada di pelayanan swasta daripada pelayanan publik. Saya Muhammad Rifki Abdillah, NIM 1820201044. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan pelayanan kesehatan Indonesia Universal Health Coverage atau USG dengan teori indikator UHC. Yang pertama, di Indonesia, dari tabel tersebut menunjukkan populasi di Indonesia sebanyak 261 juta pada tahun 2018. Produk domestik bisa dilihat 1016 triliun, total pengeluaran kesehatan per kapita 299, total pengeluaran kesehatan 1,1%, pengeluaran dari kantong pribadi sebagai total 48,30%, angka harapan hidup 69, indeks cakupan pelayanan kesehatan 49. Dan dapat disimpulkan dari sini
perbedaan yang menonjol. Pertama, pada standar pelayanan publik di Indonesia, prosedur tidak mudah dipahami, waktu lambat dan kurang dipahami. Dan pada sisi Malaysia, pada standar pelayanan publik prosedur baik, responsif, waktu lambat utamanya berfokus pada konsultasi klinik, biaya publik tidak diunggulkan. Kedua, pada faktor indikator UHC berbeda hasil pada seluruh aspek, dan di Malaysia berbeda pada seluruh aspek. Dan yang B, persamaan yang menonjol yaitu antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, pada standar pelayanan publik, biaya dan tanggungan oleh pemerintah dan pembayaran dari warganya. 2, sarana dan prasarana publik sangat minim dan pelayanan fokus di perkotaan saja. 3, produk layanan sama-sama menyediakan pelayanan kesehatan swasta dan publik. 4, kompetisi petugas pemberi layanan tidak begitu baik. Dan sarannya, pemerintah sebaiknya dapat menyeimbangkan pelayanan kesehatan di masing-masing negara, baik jenis layanan swasta dan utamanya sebagai bentuk kepada publik agar sama-sama bisa memberi pelayanan kesehatan berkualitas tinggi yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Antara pemerintah Malaysia dan Indonesia sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan diharapkan mampu membantu pemerataan pelayanan di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Sekian, saya akan memberikan satu pertanyaan. Apa yang Anda pahami mengenai pelayanan kesehatan berbasis Universal Health Coverage atau UHC, dan apakah persamaan yang menonjol pada pelayanan kesehatan Malaysia dan Indonesia? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.